Ya Bapak Ibu, jadi judul kita kegiatan hari ini adalah kita bagaimana tentang visi warga sekolah terhadap murid kita di masa datang. Khususnya kita sebagai guru-guru di SMA Negeri 2. Tapi sebelum kita lebih jauh membahas visi dan misi, tadi sudah disinggung sedikit oleh Ibu Silvi terkait dengan filosofi, terkait dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, kan begitu. Jadi kita sedikit ulik ya. Jadi kita sedikit ulik tentang Ki Hajar Dewantara. Nah, ini Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan tentang konsep manusia merdeka. Jadi kenapa kita menyebutnya manusia Bapak Ibu? Ya, karena kita guru manusia, murid yang kita ajar manusia, TU yang membantu sistem administrasi kita manusia, yang menjaga kebersihan sekolah kita manusia. Jadi kita tuh sebenarnya sama-sama manusia. Yang membedakan kadang itu tadi jabatan yang melekat dalam dirinya, kemudian umurnya itu yang berbeda-beda. Tapi semuanya adalah kita semuanya adalah dikodratkan sebagai manusia. Nah, jadi Pak Ki Hajar Dewantara itu memang luar biasa Bapak Ibu sekali ini. Jadi beliau sudah dulu-dulu ya, dimulai dari Menteri Pendidikan yang pertama gitu kan. Dia sudah menanamkan bahwa apa itu manusia merdeka, yaitu mereka yang tidak terperintah. Jadi ketika melakukan segala sesuatu hal, kalau itu kita pandang baik, itu menurut Pak Ki Hajar Dewantara tidak perlu kita menunggu untuk diperintah. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi kita punya inisiatif yang tinggi, kita sadar akan diri kita bahwa itu baik untuk kita, bahwa itu adalah kebutuhan kita, maka itu adalah seperti yang tidak terperintah. Walaupun memang awalnya tetap diperintah. Kalau kita misalkan Bapak Ibu, kalau kita yang beragama Islam gitu kan, pertama memang kita diperintahkan untuk menjalankan sholat. Tapi kemudian itu kita tidak perlu menunggu perintah lagi. Karena itu jika sudah sampai pada waktunya, karena itu sudah menjadi kebutuhan kita, maka nanti Bapak Ibu kita selayaknya menjadi seorang guru. Mudah-mudahan kita tidak perlu lagi menjadi guru yang harus diperintah Bapak Ibu. Segala sesuatunya kita jalankan karena itu sesuai menjadi tugas dan kewajiban kita Bapak Ibu. Nah, yang kedua adalah mereka yang dapat menegakkan dirinya. Dapat menegakkan dirinya. Berarti kita bisa menegakkan diri kita sendiri Bapak Ibu. Berarti di sini kita adalah jiwa yang mandiri. Jadi manusia yang merdeka itu adalah manusia yang mandiri, berdiri dengan kakinya sendiri Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya adalah manusia yang tertib Bapak Ibu. Jadi manusia merdeka itu adalah manusia yang tertib. Tertib terhadap apa? Tertib untuk mengatur kehidupannya sendiri dan juga tertib mengatur hubungan mereka terhadap manusia lain. Jadi kemerdekaan itu bukan hanya untuk kita. Kemerdekaan itu adalah untuk Amel. Kemerdekaan itu juga haknya Pak Yuda. Kemerdekaan itu juga haknya Pak Lasman, kita sebagai guru. Kemerdekaan itu juga haknya dari TU. Dan terutama kemerdekaan itu juga haknya para siswa kita. Mari, jadi kita sama. Kita merdeka, kawan kita juga merdeka. Maka kita juga ada rasa toleransi, ada rasa menghargai. Begitu juga dengan anak-anak kita di Bapak Ibu. Jadi jangan sampai nanti ketika anak itu mendengar merdeka belajar, mereka dengan semuanya belajar. Bukan seperti itu konsepnya. Karena menurut Pak Ki Hajar Dewantara, bahwa mereka belajar itu berarti harus ada aturannya. Aturannya siapa? Gurunya, karena gurunya juga merdeka. Gurunya juga punya aturan. Berarti ada interaksi. Jadi jangan sampai Bapak Ibu, karena merdeka belajar ini kan sudah hampir 2 tahun. Jangan sampai ini menjadi salah kaprah. Seolah-olah merdeka belajar, mereka belajar dengan semaunya. Tidak ada arahnya, tidak ada tujuannya. Mau belajar mau enggak urusan mereka. Tidak seperti itu konsepnya Bapak Ibu. Konsepnya adalah kemerdekaan itu selalu bersinggungan dengan kemerdekaan orang lain. Maka di sana berarti ada aturan. Kalau ada aturan berarti ada disiplin. Ada disiplin berarti ada konsekuensi. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti kita ada konsekuensi atau selama ini dikenal dengan istilah hukuman atau punishment. Karena itu semuanya saling berurusan. Sehingga dengan itu maka
tentang pendidikan ini adalah seyogianya adalah upaya sadar. Maka kita Bapak Ibu jangan sampai kita tidak sadar kita ketika dalam beraktivitas sehari-hari. Harus dalam kondisi yang sadar, harus dalam kondisi yang benar sadar untuk menemukan manusia-manusia yang merdeka. Nah, sadar ini Bapak Ibu ada juga yang kesadaran tingkat tingginya itu sampai terlepas kesadarannya Bapak Ibu. Apa? Terutama ketika kita menemui anak-anak yang melanggar peraturan. Itu kan membutuhkan kesadaran tingkat tinggi. Karena apa? Kadang kita sudah terpancing emosi, ya kan? Sehingga kita lupa dengan itu kan, bahwa anak ini adalah juga seorang manusia, ya kan, seperti itu. Jadi jangan sampai kesadaran ini harus ketika sadar akan memulai juga sadar juga dalam proses. Jadi kita selalu harus mewanti-wanti diri kita itu dalam berproses dan sadar. Kan terkadang ada dalam proses pembelajaran kita sudah sadar berproses, mengajar dengan baik, berinteraksi dengan baik, tiba-tiba ada anak yang tiba-tiba menyeletuk dengan omongan yang tidak pantas. Maka biasanya adrenalin kita itu akan naik gitu kan. Nah, ketika adrenalinnya naik, maka biasanya tingkat kesadaran kita akan turun. Iya, Bapak Ibu sekalian. Jadi maka tingkat kesadaran kita akan turun. Nah, maka kita coba yuk. Ini sudah lama yang menyampaikan adalah orang Indonesia asli, ahlinya orang Indonesia asli, yang dia meyakini bahwa budaya yang di Indonesia adalah budaya yang beradab. Maka coba kita yuk setelah sama-sama tentang kesadaran ini. Nah, itu kesadaran yang kedua. Nah, terakhir Bapak Ibu, maka dalam berproses pendidikan ini Pak Ki Hajar Dawa juga pengen sekali bahwa itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai masyarakat. Jadi Bapak Ibu, terkait tentang kata merdeka tadi, sekali lagi Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara itu sudah mewanti-wanti dari dulunya bahwa merdeka itu bukan merdeka mereka pribadi, tapi selalu harus dikaitkan dengan dia sebagai anggota masyarakat. Nah, sebagai anggota masyarakat pasti akan selalu berkaitan dengan siswa-siswa yang lainnya, guru dengan siswa, guru dengan guru, dan guru dengan siswa. Baik. Nah, terus bagaimana Bapak Ibu kalau seandainya kita rangkum tentang pesan-pesan dari Pak Ki Hajar Dewantara ini tadi Bapak Ibu, kita seyogianya sebagai guru Bapak Ibu. Jadi kalau di tahun saya masuk di SMA 2 itu di tahun 2006, saya teringat benar gitu kan. Ketika saya masuk, saya sudah ditanya tentang kemampuan komputer Bapak itu sejauh mana kan. Jadi itu zaman-zamannya itu ya, tentang teknologi, tentang komputer itu sudah diinikan. Jadi Bapak Ibu, menurut Pak Ki Hajar Dewantara yang sekarang sudah diinikan, ternyata kemampuan teknologi itu hanya sebagian kecil Bapak Ibu yang harus kita miliki. Ada nilai-nilai utama yang harus kita miliki jauh lebih besar daripada itu Bapak Ibu. Apa saja Bapak Ibu? Jadi yang pertama itu Bapak Ibu, ya tadi, kita harus berpihak kepada murid kita. Alasannya apa? Alasannya tadi, bahwa mereka adalah manusia dan kita adalah manusia. Kita akan memperlakukan mereka selayaknya sebagai manusia karena kita seorang manusia. Maka nilai yang utama pada diri kita itu adalah harus berpihak pada murid. Terus apakah segala sesuatunya kita serahkan kepada murid? Tidak seperti itu Bapak Ibu. Karena murid itu harus kita ajarkan bahwa selain dia sebagai individu murid, dia adalah sebagai anggota masyarakat, ya, anggota kelompok kelas. Nah, jadi yang seperti itu. Jadi makanya tidak semuanya sama dengan istilah merdeka tadi. Tidak serta-merta mereka merdeka dengan sendirinya, dengan semaunya, tidak. Tapi mencoba kita berpihak kepada murid. Apa yang perlu kita perpihakkan pada murid Bapak Ibu? Kita kenali murid kita Bapak Ibu. Mari kita kenali Bapak Ibu. Murid kita itu kondisinya bagaimana, seperti apa. Kemudian kita lakukan komunikasi. Kemudian yang berikutnya kita bisa berkolaborasi Bapak Ibu. Nah, ini nilai yang berikutnya adalah kita setelah melakukan
berpihak pada murid, kita adalah berkolaborasi. Kemudian kalau untuk yang selanjutnya adalah mandiri, tapi itu tadi diambil dari nilai-nilai dari Pak Ki Hajar Dewantara, bahwa mereka adalah bisa berdiri dengan dirinya sendiri, reflektif. Jadi reflektif ini Bapak Ibu biasanya dilakukan setelah evaluasi. Kita selalu bertanya Bapak Ibu. Jadi bertanya pada diri kita, apa saja yang sudah kita lakukan, apa hal-hal terbaik yang sudah kita lakukan Bapak Ibu. Kalau selama ini mungkin kita reflektif, kita bertanya kepada siswa, sekarang kita tambahin pada diri kita, apa sih hal-hal yang sudah kita lakukan? Apa saja hal positif hari ini yang sudah kita lakukan? Atau lebih sederhananya, hari ini hal positif apa yang sudah saya lakukan? Baik di kelas, baik di ruang guru, maupun baik di lingkungan sekolah kita Bapak Ibu. Nah itu lebih-lebih kalau kita sebagai guru nanti ketika kita pulang, apa saja yang sudah kita lakukan hal positif. Mungkin kalau seandainya kita punya waktu, kita tuliskan hal positif apa hari ini yang sudah kita lakukan. Itu jauh lebih baik Bapak Ibu. Karena ketika kita mengingat nilai yang positif, maka insya Allah aura positif kita akan bisa terpancar dengan jelas. Nah, kemudian yang terakhir inovatif. Nah, inovatif tadi inilah yang terkait dengan penguasaan teknologi Bapak Ibu ya. Kemampuan pedagogik itu masuk dalam kategori yang inovatif. Penguasaan teknologi, kemampuan pembelajaran, kemampuan berkomunikasi itu dinamakan dengan inovatif. Kalau di sini adalah istilahnya daya lentur atau daya elastisitas atau daya adaptasi. Sejauh mana kita bisa beradaptasi dengan kondisi keadaan sekarang Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu adalah sosok-sosok yang luar biasa. Itu dibuktikan dengan apa? Dibuktikan 2 tahun yang lalu Bapak Ibu. Ketika tiba-tiba kita semuanya khususnya di SMA Negeri 2 itu tiba-tiba disuruh belajar secara daring. Yang selama ini nggak pernah kita lakukan. Jangankan kita lakukan, terbayang aja tidak selama ini kan begitu. Tapi tiba-tiba kita dipaksa. Dan itu ternyata kita berhasil selama 2 tahun. Walaupun memang tetap ada catatannya. Nah, selain sudah kita mengenali tentang diri kita Bapak Ibu, terus bagaimana dengan harapan dengan siswa kita Bapak Ibu? Nah untuk harapan siswa kita ini Bapak Ibu, kita dibimbing oleh pemerintah. Jadi kita berharap bahwa siswa-siswa kita itu memiliki sebuah gambaran, itu yang dikenal ini sudah sangat familiar sekali ya. Mereka adalah memiliki gambaran seorang profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 Bapak Ibu. Apa saja itu Bapak Ibu? Yang paling utama Bapak Ibu, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kalau kita geser ke kanan, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini harapan kita terhadap anak-anak kita yang sudah dibimbing melalui pemerintah, melalui yaitu kurikulum Merdeka. Nah Bapak Ibu, itu tadi tentang gambaran tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, terus terkait dengan profil kita sebagai guru, kemudian yang kedua adalah profil kita sebagai profil pelajar kita yang kita harapkan ke depannya. Nah mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal kita untuk melanjutkan diskusi yang selanjutnya. Nah yang kedepannya setelah ini Bapak Ibu, mari mohon berkenan ya. Ini tadi visi, ya ini secara bahasa saja, tidak ada ya suatu tulisan yang di dalamnya terdapat pernyataan cita-cita di masa yang akan datang. Apa sih harapan kita? Apa sih maunya kita terhadap anak-anak kita? Jadi kita hari ini fokus terhadap anak-anak kita Bapak. Nah nanti kedepannya kami berharap Bapak Ibu ketika berada di ruang kelas bisa mengajak terhadap anak-anak kita itu, ya nanti nggak usah jauh-jauh. Yang ketika mengajar di kelas 10, harapannya apa setelah setahun belajar di kelas 10? Apa harapan anak-anak? Yang belajar di kelas 11, harapannya apa setelah belajar kelas 11? Nah kalau yang di kelas 12 mungkin bisa dilanjutkan, harapan mereka itu apa setelah mereka menyelesaikan jenjang SMA. Mudah-mudahan dengan kita tanya begitu, mereka tertanam harapannya, berarti mereka kembali mengisi ulang bahan bakar mereka, sehingga mereka bersemangat lagi untuk berproses untuk mencapai harapan mereka.
Nah, ini dia visi guru-guru SMA Negeri 2 Bapak Ibu. Mohon berkenan mengisi sesuai dengan lembar kerja yang sudah kita bagikan. Di sana ada kalimat-kalimat rumpang yang masih kosong, itu mohon kita fokuskan untuk tentang kondisi keadaan murid kita. Nanti kita pandu ya. Nanti kita pakai model waktu ya Bapak Ibu. Oke. Sampai di sini Bapak Ibu tentang pemaparan materinya, itu bisa kita lanjutkan dengan diskusi terkait lembar kerjanya. Monggo silakan, nanti kami akan merangkum. Ini untuk ini kita berikan. Nah, kita satu-satu Bapak Ibu ya, biar seru ya. Ya. Ada satu-satu biar seru. Nah, yuk kita yang pertama ini boleh dipikirkan dulu ya sebelum dituliskan. Kita tuh memimpikan murid-murid yang seperti apa Bapak Ibu? Iya. Udah sama kita Pak. Nah, boleh dipikirkan dulu 2 menit 3 menit silahkan. Ya. Kan berubah bos ini. Iya. Berubah jadi cerdas terampil. Cerdas terampil, baik. Terima kasih Pak Ilmanto ya. Kita cerdas. Kemudian dan terampil. Boleh, siap. Terima kasih Pak Ilmanto. Monggo silahkan. Siapa lagi? Pak Tommy, yo, monggo silahkan. Kita di sini apa? Saya memimpikan Siswa. murid-murid kita beriman dan bertakwa. Beriman dan Masya Allah. Iya. Saya Pak Mut. Boleh. Etika baik. Berbudi luhur. luhur. Saya yang itu yang paling penting. Ya, aku juga tuh. Nah, Berbudi luhur. Ketika baik. Berbudi pekerti. Ya. Oke. Ambil Pak. Boleh. Beretika dan disiplin. Iya, oke. Beretika dan disiplin. Siap Bapak. Pak Yuda silakan. Selain yang itu, yang juga penting, Betul. pertama mandiri, yang kedua mandiri, peduli, dan mampu bekerja sama. Banyak itu. Peduli lingkungan, apa peduli aja? Sambil makan. Siap, nggak apa-apa Pak, lanjut nggak apa-apa, santai aja Pak. Saya memimpikan murid-murid yang baik, berakhlak mulia, cerdas dan kreatif. Oke, baik. Ya, kemudian berakhlak mulia. Cerdas dan kreatif. Dia yang mental yang kuat. Wah, mentalnya Ada bagus. istilah bullying tuh nggak ada, harus sensitif aja. Iya. Dia harus mental kuat. Iya. Masukkan ke dalam makanan jadi. Jadi Mental baja ya, apapun yang dihadapi pokoknya kuat gitu kan. Bapak berdaya juang dan bertanggung jawab. Berdaya juang dan bertanggung jawab. Oke. Dan tidak datang jawab KPR. Terima kasih Bu Dewi. Masih ada Bapak Ibu yang lain? Coba Pak, Silakan Ibu. kalau itu kayaknya udah include ya. Iya. Cuma karena disuruh jawab satu-satu, saya coba deh. Kita memimpikan murid-murid yang, kalau saya ya, yang pertama yang saya lihat itu adalah dia menghargai kita sebagai guru dan menghargai teman-temannya. Ya, menghargai berarti ya. Oke. Siap, terima kasih Bu Yemi. Ada? Masih ada? Nggak ada? Masih. Boleh, masih ada, boleh. Iya, Pak Lasman. Ya. Kalau saya tuh memimpikan murid baik, cerdas, sopan santun. Sopan belum ya, berarti sopan ya. Ya. Ceria. Wangi. Iya. Wangi. cantik Belum pada jam-jam terakhir ya. Tidak boros kaki. Malam kapan Pak memimpikan? Minggu nanti Pak, belajar di malam gitu. Tadi malam. Malam. Malam minggu. Ini nih biar Iya, kita mungkin semua pasti. Jadi Bapak Ibu ya, pasti ini harapan kita semuanya gitu. Jadi kita memimpikan murid yang pertama cerdas, terampil, beriman, bertakwa, berbudi pekerti, beretika, disiplin, kemudian mandiri, peduli, bekerja sama, baik, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, mental yang kuat, berdaya juang, bertanggung jawab, menghargai, sopan dan santun.
kalau kira-kira ini ada Bapak Ibu dan ini semuanya terwujud di SMA 2, terus kira-kira gurunya ngapain Bapak Ibu? Iya makanya. Coba ayo kita diskusi. Kalau ini memang benar tiba-tiba ini ada semuanya dengan anak kita. Saya kalau dapat murid kita seperti ini, wah Iya. semangat sekali ngajar. Bahagia. Iya ya. Pak. Bahagia ya. Pulang kerja kita. Jadi gini, Selama ini kita capek pulang kerja. Beban hati Pak. Yang pasti kita awet muda. Awet muda berarti gitu guru-gurunya gitu ya. Orang haram Pak. Ngajar, Ya. ngajar anak ngajar masa bersama lagi Tugas guru apa? Pertama, menjaga dari apa kriteria yang sudah ada penjagaan dengan jalan mengarahkan anak. Ini kan kriteria-kriteria yang ada di sini. Jangan kau langgar. Kalau sudah cerdas, jangan kau bodohkan lagi. Luar biasa ya gitu. Menjaga ya. menjaga yang sudah ada. Ini intinya kalau seperti ini masuk kelas itu sesuatu yang ditunggu-tunggu. Iya. Kita Kita menunggu. masuk 7,4 bila perlu jam 16 sekolah. Yang sampai ketemu anak-anak. betapa semangatnya kita hadir gitu mengajar kan begitu ya. Iya. Saking semangatnya kita lupa bulan Juli, Agustus, September, Oktober, pokoknya bulan itu lupa semuanya kan begitu. Saking semangatnya kan gitu kan. Iya. Nah, gini Bang Mul. Gimana Bapak? Memang betul ini kata-kata Impian. mimpi. Iya, kan mimpi kan gitu ya. Karena setelah kita sadar ternyata Dari mimpi. dunia ini yang namanya hidup di dunia selalu ada keanekaragaman. Ayat. Artinya ya di agama kita saja mengatakan yang baik itu adalah yang beraneka ragam, berbeda-beda. Iya, yang berbeda-beda ya. Artinya tidak mungkin kita menyamakan. Iya. Tidak mungkin kita membuat anak itu semuanya bertakwa. Iya. Pasti ada yang enggak. Iya. Tidak mungkin membuat anak itu semuanya cerdas. Karena kalau cerdas dalam seluruh manusia ini tidak dimiliki oleh Kalkulator perlu lagi. yang bagus itu adalah ada yang cerdas, ada yang menengah, ada yang kurang. Itu kan bagus. Untuk ujian. Tidak bagus cerdas semua. Iya. Tidak bagus cantik semua. Iya. Tidak bagus kaya semua. Baca lagi Nah, Bapak. ya. Tinggal nanti ketika kita bangun Baru sadar. kita sadar. Iya. Izin Bapak Ibu tolong dituliskan di itu ya di kertasnya ya sudah dekat. Ya. Tapi kalau saya tadi mimpi saya menjadi begini Pak Yuda. Ini kan mimpi kan. Ini seolah-olah ini kita anggap aja ini dunia nyata kita kan. Maka yang saya mimpikan Bapak Ibu maka kedepannya guru-guru SMA 2 itu tidak akan mendatangi Bu Dewi karena sudah masuk dalam rekening semuanya kan gitu kan. Tidak akan menunggu bulan Oktober karena saking semangatnya mengajar pokoknya kita fokus saja kita semuanya bisa mengajar gitu ya. Luar biasa loh kayak gitu sebenarnya gitu kan. Perlu tintang. Ya. Jadi tidak menjadi suatu beban yang berat. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk itunya. Terima kasih loh atas luar biasanya. Ini kalimat yang pertama Bapak Ibu. Kita lanjutkan untuk kalimat yang kedua Bapak Ibu. Nah, oke, baik. Ini sepertinya kalau bisa tidak mimpi lagi Bapak Ibu. Coba kita sekarang dengan siswa yang kita sudah penuhi, apa sih kepercayaan yang kita berikan kepada anak-anak kita? Kita tuh percaya loh dengan anak kita tuh, sangat yakin loh dengan anak-anak kita nih bisa apa mereka. Mereka sudah bisa melakukan apapun gitu kira-kira yang Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu silahkan diisi. Tapi kalau mengisi kalimat rumpang itu Mas, Iya. berarti ada kebebasan mendefinisikan. Iya boleh, iya boleh. Jadi kalau saya misinya kita percaya bahwa murid adalah aset. Ya nggak apa-apa kan Iya, begitu. aset. Ya nggak apa-apa. Ini kan yang terpenting adalah Iya. fokusnya kepada anak-anak kita gitu. Aset sekolah, Jadi aset saya kita. bilang aset Aset. semuanya aset. Ya karena mungkin Bu Anita meninjau dari prestasi kan Iya. begitu. Karena anak ini bisa menghasilkan prestasi, bisa Iya, berarti lupa. bisa ditinjau dari aset. Terima kasih Bu Anita ya. Gak apa-apa ya betul. Aset. Iya, Iya. Ya. Ya. Belum, betul. Ah. Saya generasi penerus Pak. Iya, gak ada penerusnya. Penerusnya siapa Pak? Penerus saya. Oh, Jadi guru sejarah. Jadi guru sejarah ya. Iya. Iya.
Mas Umi, tadi kan saya Ya boleh, yang nanya boleh, silakan sampai nggak apa-apa gitu kan. Saya Pak coba Boleh, Mem. kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang butuh arahan yang benar dari guru-gurunya. Oke, siap ya. sesama guru sisi ya, Mas. Ada Kalau bahasa saya Inggris, bangun, bahasa Indonesia. saya percaya sekali kalau murid-murid kita itu semuanya masih anak-anak. Iya, jadi menjelaskan dari itu ya. Menjelaskan dari pernyataan memang ya benar ya, Pak. Iya. Sudah berbagai atas Iya. Iya, mereka tuh sebenarnya belum dewasa, memang masih anak. Jadi sifat kekanak-kanakannya itu pasti selalu ada ya, Pak Yuda. Iya. Kalau saya bangun, Iya. mau siswa mampu menguasai iptek. Wah, ya ini baik, terima kasih ya. 6, belum 6. Boleh, Pak. 7. Semakin lucu aja. Memang paling enak nih sekali meneropang, Pak. Ya bebas kita kan gitu. Iya, karena kita punya kebebasan. Karena kalau mamanya pilihan ganda, kalau kadang kita memberikan soal pilihan ganda itu kan yang jawaban yang benar cuma satu kan gitu kan. Nah, tapi sebenarnya Bapak Ibu kita sudah mulai loh diberikan opsi bahwa pilihan ganda itu jawaban yang satunya boleh, bukan jawaban yang benarnya boleh lebih dari satu. Nah sekarang, iya, ya kan lupa ya tadi. Murid adalah insan yang harus dibina. Mantap. Anak tuh manusia yang bisa kita bentuk. Oke, terima Bisa kita kasih. bentuk. Adonan ceto kan? Jadi apa? Dari artis. Tergantung karena kan hakikatnya manusia itu kan seperti ayat Allah. Jadi bisa dibentuk ingin Menempati menyerupai sesuai, iya. apa yang kita inginkan. Air mancur. Lagi Pak, Itu kalau menimpa. pribadi yang perlu didengar dan dapat mendengar. Pribadi yang perlu didengar ya itu yang Iya, pertama perlu ya betul. didengar betul. dan dapat mendengar. Iya. Jangan dulu. Dalam tanda kutip ya. dalam tahun tidak kita. Anak-anak. Jangan banyak lagi jadi perbaiki. Kalau saya memang mau tambah. Gimana Ibu, Bapak? Monggo. Kita percaya bahwa murid kita adalah anak yang membutuhkan kita untuk belajar. Siap. Karena kita itu dipanggil anak lah itu sudah. Itu titipan guru piket panggilan Iya. guru kamu Pak. Sudah pas, Mas. Iya. Anak-anak yang kita belajar. Karena dia salah satu guru BK. Iya. Panggillah bapak kamu Iya. sampai. Masih ada Bapak Ibu? Saya coba. Boleh silakan Ibu ya. Kita percaya bahwa murid adalah manusia yang cakap. Artinya mungkin singkatnya gini, kalau seandainya pun dia tidak masuk ke dalam lembaga pendidikan seperti SMA, mereka sebenarnya bisa juga paling tidak dari didikan di dalam keluarganya. Tangguh berarti. Iya. PLS misalnya Iya. keluar sekolah. Tangguh. Cakap. Benar betul. Ya, tangguh. Oke. Jadi baik Bapak Ibu, kalau kita lihat ini bahwa kita percaya murid kita adalah satu aset, generasi penerus, kemudian pribadi yang membutuhkan sosok orang lain lah, tidak harus guru ya, semuanya membutuhkan sosok orang lain. Kemudian dia anak-anak mampu menguasai iptek, insan yang harus dibina, manusia yang bisa nih tadi ya, yang bisa kita bentuk ya, pribadi yang perlu didengar dan nanti bisa mendengarkan, pribadi yang bisa membutuhkan dan manusia yang cakap. Jadi kalau kita bisa ambil garis tengahnya Bapak Ibu, bahwa kita sangat mempercayai bahwa murid-murid kita itu satu ya yang disampaikan Pak Yuda, mereka itu masih anak-anak ya. Jadi tingkah laku mereka, perilaku mereka itu mau yang positif maupun yang negatif itu sebenarnya ya karena Jadi mereka kita masih harus lebih banyak memaklumi. ya katakan. Kita harus lebih banyak mengerti dia karena masih ada yang Anak-anak. harus digapai. Ya. Ada cita-cita di situ mereka. Terus ada keberagaman yang seperti anak-anak dan sebagainya. Iya. Jadi kalau kita percaya Iya, makanya yang disampaikan Bu Dewi kan, mereka tuh perlu kita dengar, ya kan? Apa yang mereka sampaikan kita dengar, atau mungkin dalam sesi-sesi tertentu dalam proses pembelajaran, umpamanya kita untuk hari ini coba kita up proses pembelajaran, tapi kita lakukan apa yang mereka akan mereka sampaikan.
Coba kita buat itu ya, mungkinnya sesekali gitu ya. Ya boleh ya dalam satu sesi gitu kan. Mereka tuh mau ngomong apa silahkan saja gitu, silahkan. Untuk hari ini silahkan mau ngomong apa saja. Supaya kita bisa didengar. Karena mereka ternyata memang butuh didengar. Dan ternyata Bapak Ibu, anak-anak itu mereka sudah punya pemahaman sendiri. Mereka sudah punya pengetahuan sendiri ya. Yang seperti disampaikan Bu Yemi tadi, baik yang dia peroleh dari orang tua, baik yang diperoleh dari jenjang pendidikan sebelumnya, yang semuanya itu bisa dijadikan aset kalau itu menurut Bu Anita Fitri. Jadi semuanya ini memang luar biasa Bapak Ibu. Jadi kita juga harus punya keyakinan bahwa kita percaya bahwa yang pertama bahwa mereka tetap anak-anak, tapi ternyata mereka juga punya value. Ya kan? Mereka tetap anak-anak dalam berperilaku dan bertingkah, tapi ternyata kita yakini, kita percaya bahwa mereka punya value, punya nilai mereka itu yang bisa kita kembangkan. Seperti saran Bu Sri tadi kan bisa dikembangkan, saran Pak Lasman itu juga bisa dikembangkan, sehingga kedepannya anak-anak kita ini nanti seperti yang disampaikan oleh Pak Ilmanto dan Pak Fahmi menjadi generasi penerus yang untuk kita semuanya gitu ya. Sebenarnya Pak Mut, Iya Bapak. tugas kita itu mengantarkan mereka kepada takdirnya masing-masing. Iya Pak, benar Pak. Iya. Dan mereka siap menerima itu. Iya Pak. Benar Pak. Seperti yang ini Pak, yang disampaikan, jadi sangat sesuai Pak, yang dengan disampaikan oleh Pak Ki Hajar Dewantara. Kalau bahasa kita kan mengantarkan mereka kepada takdirnya kan. Kalau menurut Pak Ki Hajar Dewantara kan menuntun segala kodrat. Kodrat ini kan takdir kan ya. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak sehingga mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Benar Pak yang disampaikan oleh Pak Yuda Pak. Iya, sudah sesuai dengan Hajar kedua ini. Masih anak dan Tinggal kecamatan daerah kemarin. Hajar. Tapi luar biasanya Tuhan percaya kepada kita sebagai guru itu apa? Kita tidak tahu takdirnya, tapi kita bisa memberikan perlakuan-perlakuan yang bisa mensukseskan mereka untuk mencapai kodrat. Itu luar biasanya. Kita sebagai guru, kita bisa memberikan treatment, memberikan perlakuan gitu kan. Sehingga mudah-mudahan ya gitu, pasti mudah-mudahan kodrat mereka itu bisa tercapai. Kalau istilahnya Pak Yuda adalah mengantarkan pada takdir mereka kan begitu. Takdir itu kan gampang sebenarnya. Apa yang terjadi hari ini bagi kita itulah takdir. Contoh, hari ini kita ngumpul, makan snack, komunikasi dengan Bu Ais. Berarti kan takdir kita hari ini sudah ketemu dalam kondisi zina. Yang bisa kita perjuangkan itu adalah masih. Nah, iya Pak. Itu perhitungan. Ya. Perhitungan itu jika maka. Ya. Kalau kita Implikasi. kita timbul di Implikasi. kereta api, Iya. Belajar sama maka Bella. kereta api akan menindak kita. Ya. Itu nanti. Ini Iya. implikasi Tapi kalau takdir implikasi. bisa dihangat. Iya, betul Pak. Matematika ini implikasi implikasi. Ini. Belajar sama boleh lah. Implikasi dengan disadur ditambahi dengan nilai filosofi. Iya. Jadi kalau di matematika itu ada implikasi, biimplikasi, ada relasi, ya. Ada notasi, dan terakhir harus filosofi, Bapak Ibu. Sampai kematikan dirimu sebelum mati. Iya. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Setelah kita percaya dengan anak-anak kita tadi yang sudah kita tuliskan di slide sebelumnya, maka apa coba kalau berarti di sekolah kita mengutamakan apa Bapak Ibu terhadap anak-anak guru kita? Akhlak anak yang harus diutamakan. Oke, siap. Adab ya gitu ya. Oke, akhlak boleh ya. Oke. Akhlak. Yang kedua Bu Dewi ya, adab. Adab. Oke. Boleh, monggo. Disiplin. Disiplin. Kerjasama, kepedulian, Dia borong.
Kesejahteraan. Tiga sekali itu. Apa Pak yang terakhir Pak? Oh, kesejahteraan. Itu sepertinya yang paling kesejahteraan kan ya. Kepedulian Iya. dan kesejahteraan. Iya. Dapat baru. Tambah lagi kan? Ya. Ya Bapak Ibu mohon jangan lupa ya dituliskan situ untuk Saya kan dokumentasi. lebih Boleh. mengutamakan pembentukan karakter siswa. Oke, terima kasih Ibu. Ya. Karakter gitu ya Bu ya. Oke. Saya pendampingan Pak. Pendampingan. Pada siswa dalam pengembangan diri. Oh iya, pendampingan ya Pak. Dampinginya, Pak, ya. Iya. Saya Mahmud. Boleh, Bu. Loyalitas. Apa Ibu? Loyalitas. Loyalitas. Ya, loyalitas. Oke. Ada Ibu? Ibu? Cukup? Cukup ya. Oke, yang lainnya nanti silahkan ditulis di lembar kerjanya. Ya. Baik. Kalau kita lihat di sekolah, ya kita sudah bersepakat kita mengutamakan yang pertama adalah akhlak, adab, disiplin, kerjasama, peduli, kemudian ya supaya tadi karakternya bisa itu kalau menurut Pak Ilmanto tetap harus ada pendampingan. Ya ini sebenarnya sama tadi Bapak Ibu dengan istilah merdeka tadi. Merdeka tadi istilah pertama kan manusia yang tidak terperintah. Iya. Jadi dia nggak usah dibeli. Tapi kan ada juga yang terakhirnya bahwa manusia yang tertib. Ya. Berarti kan yang namanya merdeka itu pasti ada batasannya. Iya. Nggak bisa merdeka yang tanpa batas itu tidak ada. Ini juga sama. Tetap harus ada pendampingan kalau menurut Pak Ilmanto ya Pak Il. Kalau ada anak terlambat kita dampingi kan begitu. Supaya kedepannya anak-anak kita yang terlambat itu jumlahnya semakin berkurang. Guru memerlukan bimbingan dan arahan ya. Oke. Apa? Butuh perhatian? Oke. Punya cita-cita. Punya cita-cita, benar ya Pak ya. Saya coba ngomong. Boleh silakan Ibu. Mempunyai murid sekolah kita sadar betul bahwa dia Iya. mempunyai potensi dan bakat yang luar biasa. Oke ya. Apa maling tadi itu nah? Iya, malenya aja Bu. Mau Punya uang yang sedikit. punya ambisi. Mau nggak masih ada Bapak Ibu? Buku 12. Ya sudah lama gak aku tulis ini sampai Ya. Halo. Baik. Kalau tidak ada, coba kita diskusikan yang sekarang Bapak Ibu. Bahwa berarti artinya itu banyak hal-hal positif yang ada di anak kita itu apa ya? Belum muncul gitu ya. Belum muncul belum tereksplor ya. Kalau dari kita lihat dari pendapat Bapak Ibu ini kan ya. Berarti Bapak Ibu, ini baru yang ada di sini ya. Kita ber-15, ada nggak ber-15 kita? 3, 3, ber-12 ya. Kita sudah ber-12 luar biasa. Bagaimana kalau suatu saat gitu ya, kita mengadakan pertemuan awal guru tuh nggak usah IHT gitu. Tapi kita coba menyamakan persepsi yang begini-begini saja ya. Yang simpel-simpel saja gitu ya. Iya gitu nah ya. Kalau setiap tahun IHT menyusun perangkat itu kan gitu-gitu aja kan gitu kan. Intinya apa Iya. makanannya minumnya coba kalau Iya. Benar nggak? Iya. Dan itu kan tidak membutuhkan paling setengah hari ya Pak. Ya mungkin nanti diawali lah dengan sambutan ada breakdown. Tapi ketika kita di sini kemudian mereka kita suruh berkelompok dulu gitu kan. Saya gini nih kelompok ini kan gitu. Iya ya gitu. Insya Allah pasti ada pertanyaan gini. Iya ya gitu. Akan banyak muncul gitu kan. Iya ya gitu kan. Iya biasa. Karena dengan begini dengan berdiskusi kita ternyata banyak anak-anak kita yang belum tereksplor kan begitu ya. Iya kan? Apalagi ditambah dengan kondisi finansial yang semakin tidak kondisinya tersayat-sayat ini. Padahal asetnya sudah ada tuh. Disampaikan oleh Bu Anita asetnya sudah ada. Bu Amel punya keyakinan nih banyak nih yang belum dikembangkan nih potensi dan bakat-bakatnya gitu. Pak Yuda juga seperti itu gitu kan. Iya. Kalau terpilih dapat 2%. Iya. Jadi lama. Iya.
Jadi luar biasa ya Pak. Mudah-mudahan nih ya mekanisme diskusinya ya nanti mungkin ada juga menyusun perangkat, tapi mungkin di salah satu sesi Pak Yuda coba kita ajak Pak Yuda yang begini ya teman-teman kita gitu kan. Kita sama-sama ajak ngisi menulis rumpang gitu tentang visi dia apa, terus kita ajak mereka mengenali siswa kita bagaimana, terus ini ya gitu kan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Untuk yang kelima, nah ini agak menyangkut ketujuan Bapak Ibu. Kita warga sekolah atau guru-guru SMA Negeri 2 ini yakin untuk Saya Mas, boleh. sukses bersama. Oh iya, terima Maju kasih. bersama, Iya. semua. Oke. Jaya, jaya, jaya. Jaya nih. Baik, masih ada? Cukup. Oh, boleh. Mencetak siswa yang berprestasi. Oh. Mencetak ya. Cetakan ya. Tadi kan belum bentuk, sekarang mencetak. Oh ya dibentuk dulu. Bapak terakhir dopen. Udah dibentuk, ternyata punya cetakan. Kue ya. Punya kan. Donat. Dopen. Itu track prosedur. Track prosedur. Iya. Kalau kami dulu buat kopi prosedur tuh. Baik, ini sudah ada ini Bapak, sudah ada 8. Kalau kita lihat bersama Bapak Ibu betapa besar ya energi positif yang kita miliki. Nilai positif yang kita simpan. Optimisme gitu kan ya, optimisme kita semuanya kan begitu kan. Mudah-mudahan optimisme ini bisa kita tularkan nanti Bapak. Tadi saya juga yakin Bapak, kalau saya itu sebenarnya saya itu memiliki keterbatasan untuk mengundang teman-teman yang lain. Kalau suatu saat namanya saya bisa agak longgar, pengen saya undang semuanya di sini sehingga semuanya bisa kita sama-sama bersharing, berpendapat gitu. Baik, yang terakhir ini juga nggak terlalu ini Bapak Ibu, ini saja kita dan warga sekolah ini sama-sama paham apa yang bisa ini menjadi nilai kebersamaan yang sering kita lakukan apa Bapak Ibu? Kira-kira seperti itu. Kita dan warga sekolah ini paham. Ya, yang kesepahamannya ini sama bahwa apa sih yang sudah kita sepahami bersama Kekompakan itu penting Mas. Oh, oke. Betul. Yakin? Bahasa Indonesia kompak nggak? Kami kompaknya nih ini ya. Tulis ya. Boleh nih. Pak? Kekompakan itu penting. Kami kompak kimia kemoy-kemoy. Iya. Kompak gitu ya. Iya. Jangan lo memang. Garu-garu mama. Kita harus kompak. Iya, kita. Untuk mencapai siswa yang berhasil. Karena situ Upaya ini belum jawab Mas. Remedial ya. Iya. Macam mana Pak? Warga SMA 2 ini seperti apa Pak yang kita yakini Pak? KTU jangan. Dari KTU Pak. kurang apa? Jangan kecil Gimana, Pak? masalah. Masalahnya kan kita sedang ada tamu Bu Silvi nih. Nanti jangan ini kan gitu. Apa sih Bu Silvi mungkin nggak tahu warga SMA 2 itu seperti apa. Kita tuliskan di sini Pak. Bahwa SK itu penting, Bapak. Saling menghargai. Saling. Terima kasih Pak. Dia kayak kulkas. Sesuai dengan yang panduan tadi, nggak apa kan itu. Cuman ini belum diisi. Ya kesimpulannya di C tadi harapan terhadap anak-anak kita apa Bapak Ibu? Adalah Tidak sama. tidak sama. Oh iya. Siswa yang cerdas, terampil, Semua itu. santun, Santun. mampu berinovasi dalam era globalisasi. Oke, Beda, beda. santun Sopan, santun, dan nah, santun, mampu dan mampu berinovasi berinovasi. dalam era globalisasi. Era Dari sisi bahasa. Dalam Pak, bukan dalam. di dalamnya. Benar Kak? Oke, ada lagi Bapak Ibu? Menjadi teladan yang baik. Oke. Wih, ketemu deh. Belum masnya tadi. Ada teladan yang baik. Ibu takutnya. Siswa. Hampir sama ya kayaknya. Menjadikan siswa yang baik, Iya. santun, kreatif, pelajar, inovatif sehingga menjadi pesan generasi yang menguasai Iya. tapi tech. Iya. Itu kuncinya kan? Berakhlak, berkarakter gitu kan. Oke, siap. SDM yang begitu. Nah, oke. Dari harapan Bapak Ibu sekalian tentang siswa kita ke depannya, saya mohon izin nih sebelum kita membuka visi, mohon izin sudah
tuliskan satu langkah konkret dari Bapak Ibu yang Ibu akan laksanakan untuk itu. Yang di itu ya, di yang terakhir ya, di aksi nyata itu ya. Ya. Apa sih satu langkah konkret Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu laksanakan? Satu saja. Apa sih langkah satu saja langkah yang akan dilakukan? Apa? Berubah menjadi versi terbaik. Oh, berarti selalu berkembang gitu ya. Sekarang yang pakai mana yang Ya. paling bagus? Sekarang ini kurang baik ya. Ya. Berubah gitu ya, menjadi Menjadi versi yang terbaik. iya, versi terbaik gitu. Gurunya akan berubah. Oke. Menghargai waktu. Ya, oke, akan menghargai waktu Bapak Ibu. Oh iya, akan menjadi teladan gitu ya Pak ya. Oke, siap. Brandon itu Pak belum baca baca. Etos kerja yang tinggi. Oh, akan memiliki Oh, jadi berakhlak itu nah. PNS berakhlak. menambah Kemarin. ya. Etos kerja. Ada? Mbak Yim itu belum jawab, Mas. Oh, boleh. Satu tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Saya kebetulan karena visinya saya belum ngintip-ngintip Pak. Iya. Jadi visi saya yang pertama memahami, maksudnya memahami siswa, dan kemudian kita sebagai guru itu menjadi tauladan. Kurang integritas. Jadi nanti saya tuliskan itu rekomendasinya ya, karena ini kan visi sekolah Ini visi dalam itu. visi SMA 2. Ini adalah ya ini visi SMA 2. Jadi kalau nanti pingin ini kita sifatnya rekomendasi, karena ini kan pakai berita acara, pakai itu. Jadi kita pengen antara mensinkronkan antara visi kita yang sudah kita tuliskan tadi dengan visi sekolah. Nyambung. Kemudian visi itu setiap tahun berganti sangat wajar, nggak ada masalah gitu. Jadi kedepannya juga nggak ada masalah. Ya. Jadi visi itu adalah sesuatu yang dinamis, Bapak Ibu. Ya, silakan coba direflektifkan, Bapak Ibu. Tapi ada satu kata-kata tambahan ke saya. Apa itu? Kalau menguasai itu belum tentu mengamalkan. Ya, kalau menguasai itu. Jadi nanti kita bikin rekomendasinya ya, kata-kata menguasainya kita kan gitu. Tadi ditambah tadi apa kata Mengamalkan dan Integrasi ya integritas. Pak Ailda. Integritas. Integritas. Oh, iya. Sutra. yang dan itu ya konstruksinya itu yang agak aneh Ya. ya. Tentunya kan. Terima kasih. Jadi di dalam menguasai itu betul. Ya. Dan mengamalkan kata. Ya. Karena menguasai itu ada. Ini Mengamalkan kita. ya, kita sifatnya rekomendasi Bapak Ibu. Iya. Ya, rekomendasi. Nanti kita bagaimana? Satu apa yang rekomendasi Bapak Ibu? Integritas. Betul, menguasai Mengamalkan dan mengamalkan integritas. kita. Mengamalkan kita. Ya. Ya, menguasai. Itek. Dan mengamalkan itu. Ya. Itek. Nah, tadi Bapak Ibu, iptek itu sebenarnya hanya salah satu Bapak Ibu. Iya. Karena tadi kalau di sana tadi ada kata inovatif. Jadi kalau dia inovatif itu sebenarnya sudah mencakup semuanya sebenarnya gitu ya. Ya bukan hanya ya benar sih, ilmu pengetahuan dan teknologi itu juga pasti akan berkembang. Benar. Kata-katanya aja. Berarti menguasai itu kita ganti dengan Ya rekomendasinya. benar, menguasai itek dan mengamalkan intak. Oh, dan mengamalkan. Ini saya miringkan. Mengamalkan. Mengamalkan dan dikuasai itu kan. Mengamalkan intak. Intak itu kan perlu ini direfleksikan, Iya. dilakukan. Karena Kalau menguasai otomatis dia akan melakukan. Kalau itek. kebanyakan. Nah, tapi kalau intak kan belum tentu dia mengamalkannya kan? Iya. Berarti kalimat menguasai itek sudah benar. Dan betapa luar biasanya ternyata kita bisa menghimpun energi positif tentang keyakinan kita terhadap anak, tentang harapan kita terhadap murid-murid kita gitu kan. Jadi mudah-mudahan ini nanti bisa kita kembangkan lagi, nanti bisa kita ada forum yang lebih besar dari ini, sehingga kita bisa bersama dengan teman-teman guru yang lain dengan apa ya, jadi daya resonansinya itu bisa lebih besar lagi, dan mudah-mudahan ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih. Saya bukan siapa-siapa kalau tidak ada di antara Bapak Ibu semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.